Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alfian Najhari akan mempresentasikan hasil kunjungan saya di Museum NTB dan hasil pencarian saya tentang Kesultanan Sumbawa. Kesultanan Sumbawa diperkirakan telah berdiri sebelum tahun 1648. Kesultanan Sumbawa ini wilayah kekuasaannya berada di Pulau Sumbawa bagian barat, yaitu Kabupaten Sumbawa Besar dan Kabupaten Sumbawa Barat, serta pulau-pulau kecil di sekitarnya. Secara geografis, Kesultanan Sumbawa berbatasan dengan Laut Flores di sebelah utara, Samudra Hindia di sebelah selatan, dan Selat Alas di sebelah barat, dan kerajaan adapun Kabupaten Dompu di sebelah timur. Dalam birokrasi Kesultanan Sumbawa atau Sambawa, pemegang kekuasaan tertinggi pemerintahan adalah Sultan, diangkat berdasarkan turun-temurun dari dinasti Dewa Dalam Bawa oleh lembaga yang disebut Dewa Hadat atau Dewa Hadat Sara atau Dewa Sara Hukum. Kerajaan Sumbawa sempat diperintah 16 Sultan. Keberadaan Kesultanan Sumbawa pada masa lampau dibuktikannya beberapa peninggalan, antara lain bangunan bekas Istana Sultan Sumbawa yang disebut dalam loka atau Istana Tua, atau disebut Balerea atau Rumah Besar atau Rumah Raja, serta pemakaman Sampar dan komplek makam Sultan Sambawa dan keluarganya. Kerajaan yang lebih tua dari 12 kedatuan di atas, salah satunya bersembayam di Airuni dan Sampar Sembulan, yang rajanya bergelar Batak, Batara Sukin, adalah luhur Dewa Kuning. Keduanya mengaku keturunan dengan raja-raja di kerajaan Majapahit. Perkembangan selanjutnya dari ke-12 kedatuan di atas, Datuk Sembulan atau sering dikenal dengan Datuk Dewa Awan Kuning menggagas Musyawarah Datu atau musyawarah para datu di Sampar Sembulan tahun 1319 Masehi. Musyawarah itu memiliki makna strategis karena menjadi tonggak berdirinya kerajaan Sumbawa, yaitu kerajaan yang nantinya menjadi penjaga kedaulatan di Sumbawa. Kedua belas datu yang hadir pada saat musyawarah para datu yakni 1. Datu Utan Kedali, 2. Datu Sabulan, 3. Datu Gali, 4. Datu Tangko, 5. Datu Gunung Setia, 6. Datu Mento, 7. Datu Gunung Galesa, 8. Datu Airuni, 9. Datu Alas, 10. Datu Seram, 11. Datu Taliwang, dan yang ke-12 Datu Jereweh. Kemudian dalam Buk Loyok yang ditelusuri melalui pendekatan emosional secara bertahap, bahwa dinyatakan bahwa pada tahun 1319 telah berdirinya kerajaan Sumbawa dan Dewa Awan Kuning diangkat sebagai datu pertama yang tertuang dalam lawas sebagai berikut. Sopok Taluk Sopok Siwa 1319, Kemanang Tanah Sumbawa, berdirinya Tanah Sumbawa, Awan Kuning jadi Datuk, Awan Kuning jadi Raja. Berdirinya kedaulatan Sumbawa Point juga terdapat dalam Buk Sumbawa yang merupakan
manuskrip kuno peninggalan juru tulis kedatuan yang dimiliki oleh Tau Sumbawa atau masyarakat Sumbawa, yang menyatakan bahwa Datu Alas disebut salah satu dari tujuh datu pertama yang masuk dan memeluk agama Islam. Sebagaimana di daerah lain, sebagian rakyat Sumbawa masih menganut animisme dan sebagian sudah menganut agama Hindu. Baru pada kekuasaan raja terakhir dari dinasti Awan Kuning, yaitu Dewa Majaparua, ditemukan catatan tentang kegiatan pemerintahan kerajaan, antara lain bahwa Dewa Majaparua telah menandatangani perjanjian dengan kerajaan Goa di Sulawesi. Perjanjian itu baru sebatas perdagangan antara kedua kerajaan, kemudian ditingkatkan lagi dengan perjanjian saling menjaga keamanan dan ketertiban. Kerajaan Sumbawa yang pengaruhnya lebih besar saat itu menjadi pelindung kerajaan Sumbawa. Kerajaan seperti Serang, Taliwang, Jere, masing-masing kerajaan vassal dari kerajaan Sumbawa. Raja Sumbawa yang pertama dari kerajaan kecil, yaitu Utan Kadali, yang merupakan keturunan terakhir dari kedatuan Sampar Samula yang bernama Majaparua dari dinasti Awan Kuning yang telah memeluk Islam. Islamisasi baru terjadi pada tahun 1620 di bawah pengaruh dan kekuasaan kerajaan Sumbawa atas kekuasaan politik dan kebudayaan Sumbawa yang kuat, sehingga terjalinlah hubungan yang cepat antara Sulawesi Selatan dengan Sumbawa. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan tentang sejarah kerajaan Sumbawa dari tahun 1319 sampai tahun 1620, dari masa Hindu ke masa keislaman kerajaan Sumbawa. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya Alfian Ajhari pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.